Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin pernah dengar ya bahwa motor atau mobil lama itu dianjurkan pakai oli mineral. Ya. Kalau di Barat itu ada penjelasannya. Nah, kalau di Indonesia anehnya penjelasannya bisa jadi berubah. Jadi penulis ngomong gini karena dengar penjelasannya Pak Arif dari Welty ya, channelnya welty.id. Entah video yang mana ya, maaf penulis sudah lupa videonya yang mana. Tapi dari penjelasan tersebut disebutkan bahwa yang namanya kendaraan lama 20 tahun lalu atau lebih itu zaman itu nyuruhnya pasti pakai mineral ya, yang penulis tangkap begitu ya. Jadi yang penulis tangkap 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu oli itu pasti dipakai, pasti disuruh pakai mineral di buku manualnya. Ya ini jadi pertanyaan penulis ya. Emang ada lah buku manual yang menyebutkan bahwa motor atau mobil itu harus pakai oli mineral ya, kecuali dari Mazda RX-8 ya, kecuali ya mesin rotary, kecuali dari rotary engine emang ada larangan pakai oli sintetik ya. Tapi secara umum ada lah buku manual yang mengharuskan oli itu harus pakai mineral. Yang pertama itu ya, dan penulis selidiki nggak ada kok, mana ya. Kalau apa jenenge yang dari Mazda pun itu dari technical brief ya, bukan dari users manual. Technical brief itu ya artinya petunjuk teknis ya, apalah bola semacam itu. Tapi dari situ dijelaskan bahwa oh yang sintetik itu kalau apa jenenge rusak menghasilkan ini itu, tapi ya itu beda lagi lah. Yang jelas penulis pun coba download lah, cari apa buku manual oli yang lama, nggak ada tuh, nggak ada petunjuknya bahwa kalau apa kendaraan lama itu harus pakai mineral gitu, mesin mobil motor normalnya ya, nggak ada. Terus yang berikutnya adalah kok seakan-akan ya zaman dulu nggak ada oli sintetik. Loh, ya apa sih? Oli sintetik itu bukan penemuan baru ya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah ada oli full sintetik. Orang itu ngerti perbedaan oli full sintetik dan mineral itu sudah lama. Dan orang baru merevisi pendapat ini setelah ada perkembangan baru pada oli mineral. Jadi oli mineral terus kemudian ada perubahan, ada perkembangan, oli mineralnya jadi lebih bagus, sifatnya jadi bisa hampir menyamai oli sintetik masa lalu. Terus kemudian oli mineral ini kemudian jadi disebut sintetik juga. Jadi yang baru adalah oli mineral sekarang disebut sebagai sintetik. Oli yang zaman dulu hydrotreated, hydrocrack itu disebut sebagai oli grup 2, grup 3, merupakan oli kategori mineral. Sekarang
Grup 2, grup 3 itu masuk kategori sintetik secara pemasaran ya. Jadi ya aneh lah ya, orang kok seakan sintetik itu baru muncul sekarang-sekarang. Enggak, zaman dulu juga sudah ada sintetik. Dan satu lagi ya, kesalahan fatal yang dilakukan itu adalah menganggap bahwa oli sintetik itu gak ono sing kental. Aneh itu, aneh. Karena bahkan yang bahan dasarnya PAO sekalipun, yang zaman dulu itu dikenal sebagai oli sintetik ya, itu sudah ada kekentalan belakangnya 50. Mungkin depannya angka kecil lah ya, mungkin 10W 50, 5W 50, atau bahkan 0W 50. Tapi oli kental yang sintetik itu ada. Jadi oli kental itu ada yang full sintetik. Dan itu kita ngomong zaman dulu. Bahkan penulis sendiri ya kan pernah loh promosi Castrol GPS. Itu full sintetik tulen, itu oli sintetik tulen. Oli yang keluar sebelum zamannya hidrotreat disebut sintetik. Berapa kekentalannya? 20W 50. Apa itu mineral? Bukan, itu sintetik. Saya ono botol lek eling tak foto no. Jadi ada ya oli sintetik, full sintetik yang kekentalan 50. Dan tidak hanya produk lama saja, produk yang baru juga. Walau ini penulis membatasi di full sintetik yang PAU, kayak FK, PAU ester. Yang 10W 40 nggak ada, malah adanya yang 10W 50 sama 5W 50 buatannya FK ya, mereknya FK. Terus apa maneh yang Raveno VS, Raveno motor ya, itu juga ada kekentalan belakangnya 50. Apalagi yang bahannya full sintetik macam-macam wis, yang belakangnya 50 ya banyak. Apalagi merek luar negeri. Jadi yang merek luar negeri, wah wis banyak ya yang belakangnya 50 itu. Yang bukan mayoritas lah, tapi banyak. Kayak dulu penulis coba Unilopal yang Jaso MA itu 10W 50 itu. Kayak apa, Liqui Moly Street Race yang penulis coba berapa kekentalannya coba? 10W 60, malah 60 umbur ini. Jadi oli belakangnya besar sintetik itu ada. Kayak dah yang terakhir buatannya Fastron Platinum yang kerjasama dengan Lamborghini dipakai untuk balapan. Itu berapa kekentalannya? 10W 60. Jadi kalau kita ngomong kekentalan, ada oli full sintetik yang kental. Oh iya, soal kekentalan ini ya, di buku manual lama disebutkan bahwa kalau apa jenenge pakai oli, milih oli itu kekentalannya baiknya yang sesuai dengan suhu rata-rata daerahnya. Ini buku manualnya Honda CB 400 yang versi 2008.
nggak terlalu baru ya. Ya wis lah, tapi termasuk lama kan. Jadi informasinya gitu. Jadi satu ya, kendaraan lama itu apa, rekomendasi nggak harus kental loh ya, tapi disesuaikan dengan suhunya. Kalau dinginnya encer, kalau panas ya kental. Di buku manual kendaraan-kendaraan lama biasanya seperti itu. Bahkan ada juga yang 0W20 disebut, 10W30 disebut kalau cuacanya dingin sekali ya. Di kendaraan-kendaraan lama faktanya seperti itu. Enggak terus di buku manual kendaraan lama nyebutnya harus kental, harus mineral. Enggak. Ya kalau misalnya protes lah, ya silakan lah, tunjukkan mana buku manualnya. Buku manualnya kendaraan apa, mobil apa, motor apa. Ojo asal ngomong, pakai bukti lah. Mosok gak ada bukti ngomong jeplak, ya nggak valid itu. Dan ya sebutan mineral untuk kendaraan lama itu sumbernya dari mana sih? Kan dari barat. Dan alasannya bukan dari buku manual, bukan karena buku manual nyuruh pakai oli mineral, enggak. Justru malah gerakan pakai oli mineral itu bukan rekomendasi dari pabrikan kendaraannya, bukan dari pabrik mobilnya, bukan dari pabrik motornya. Dari mana terus? Dari pabrik oli. Dari pabrik oli itu muncul gerakan bahwa kalau sintetis itu nggak begitu cocok untuk kendaraan lama. Dan kendaraan lama satuannya bukan puluhan tahun ya, tapi di atas 75.000 km lah anggap aja. Wes gampangannya 100.000 km lah. Jadi satuannya adalah satuan jarak pakai kendaraannya. Kenapa begitu? Yang terutama sih seal ya. Dari seal-sealnya, dari karet-karetnya yang ada di mesin. Jadi karet untuk kendaraan tua itu kalau versi barat bisa dibuat nggak rembes, bisa dibuat nggak bocor. Solusinya adalah oli mineral ya, minim yang non sintetik. Dan sekarang juga muncul lagi yang namanya oli high mileage, oli untuk kendaraan yang kilometernya tinggi, mileage-nya tinggi. Nah, pada oli itu walau bahannya sintetik, diberi aditif-aditif sehingga seal itu nggak kisut, seal itu bisa mengembang, bisa sama kayak kalau pakai mineral grup 1. Dan ya sebenarnya ya kekentalan itu untuk yang nyuruh paling kental itu juga bukan dari rekomendasi pabrikan ya, tapi dari mekanik kalau kita ngomong di luar negeri. Alasannya kendaraan lama sudah renggang, sudah apa gitu ya. Tapi terutama ya rekomendasi itu muncul karena mesin mobilnya itu sudah banyak masalah, jadi berasap, jadi olinya cepat habis gitu ya. Dan kalau pakai oli kental itu olinya jadi lebih minim penguapan. Nah mungkin sekarang ada yang ngomong ya pakai oli sintetik itu penguapannya minim. Zaman dulu iya
Zaman dulu itu benar sintetik itu penguapannya minim. Tapi kalau sekarang enggak ya, enggak. Karena apa? Karena ya kebanyakan di pasaran itu olinya walau sintetik, tapi kan mineral juga. Dan dari sisi daya tahan terhadap penguapan buruk. Malah banyak oli full sintetik yang lebih cepat habis ya daripada oli mineral ya. Kan penulis sudah sering uji panggang oli kayak Mesran, Meditran SX. Meditran SX aja udah nyoba yang Ultra GLE sama satu lagi opo lali. Nah olinya itu tahan panas yang full sintetik, tapi nggak tahan penguapan. Ada juga yang malah nggak tahan panas, belum apa-apa sudah hitam duluan. Dan itu beneran di botolnya tulisannya full sintetik. Faktanya seperti itu ya. Tapi ya penulis ya penasaran juga. Penulis pasti akan coba oli Welty. Apa benar sesuai dengan yang apa dia omongkan? Apakah benar sesuai omongannya Pak Arif Hidayat atau apa jenenge? Kita lihat sajalah nanti. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.